Hai guys, di video kali ini saya akan membahas tentang sensor, teknologi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sensor berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur berbagai fenomena fisik yang memungkinkan perangkat untuk merespons dengan tepat. Yuk kita lihat jenis-jenis sensor dan cara kerjanya, serta aplikasinya dalam berbagai bidang. Yang pertama, konsep dasar sensor. Sensor adalah perangkat elektronika yang dapat mengubah besaran fisis menjadi sinyal listrik. Sensor dapat dijadikan sebagai perangkat input besar-besaran fisis ke perangkat pengolah data. Sensor yang sering digunakan di industri antara lain yaitu sensor berat, suhu, getaran, elektromagnetik, induktif, dan lain-lain. Yang kedua, pengkondisian sinyal sensor. A. Rangkaian resistansi sensor. Perangkat yang bersifat resistif selalu mengikuti kaidah hukum Ohm yang menyatakan bahwa tegangan V resistor sama dengan arus yang mengalir I melalui rangkaian dikalikan dengan nilai resistansi resistor dirumuskan sebagai V sama dengan I kali R. Selain itu, pada rangkaian sensor juga terdapat penyertaan bahwa jumlah arus yang masuk suatu titik 1, 2, 3 pada rangkaian sama dengan jumlah arus yang keluar. I. Hukum tersebut merupakan hukum Kirchhoff pada analisis rangkaian dan dapat digunakan untuk mengubah arus menjadi tegangan dari suatu sensor yang dirumuskan I sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Yang ketiga, rangkaian resistansi sensor. Misalnya pada rangkaian sensor derajat keasaman atau pH, terdapat elemen yang bekerja dengan model elektrolisis. Besar pH tersebut berkolerasi dengan jumlah elektron yang mengalir pada rangkaian atau disebut arus listrik sensor. Di sisi lain, perangkat yang memanfaatkan sensor tersebut memerlukan masukan berupa besaran tegangan. Oleh karena itu, diperlukan resistor untuk mengubah besar arus menjadi tegangan keluaran sensor, Vs. Seperti ditunjukkan pada gambar rangkaian di samping ini. B. Penguat operasional sensor yang berkembang saat ini banyak yang memiliki sinyal keluaran sangat rendah. Sinyal keluaran tersebut biasanya memiliki taraf yang terlalu kecil untuk langsung digunakan pada masukan sistem akuisisi data, sehingga diperlukan adanya penguat operasional dioperasikan dengan sederhana, cukup memberikan nilai resistor eksternal sehingga sangat mudah digunakan dalam pengkondisian sinyal. Penguat operasional dibedakan menjadi penguat membalik dan penguat tak membalik. Pada gambar A, penguat membalik. Sistem penguat operasional membalik merupakan sistem penguat yang paling dasar dari konfigurasi penguatan sinyal rangkaian, menerima sinyal masukan, kemudian menguatkannya, dan membalikan polaritas pada bagian keluaran. B. Penguat tak membalik. Penguat operasional tak membalik mirip dengan rangkaian membalik, tetapi fase keluaran sinyalnya sesuai dengan masukannya. Seperti gambar yang saya tunjukkan, A. Penguat operasional membalik dan B. tak membalik. Yang keempat, arsitektur akuisisi data sensor. Akuisisi data berkaitan dengan proses pengumpulan informasi data analog dan kemudian mengolahkannya ke dalam bentuk digital. Data analog yang dimaksud merupakan besaran-besaran fisis yang menggunakan sensor. Bagian pertama dari akuisisi data adalah sensor atau transducer yang merupakan bagian dari sistem instrumen yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran fisis menjadi besaran listrik sesuai dengan teori tentang sensor. Banyak parameter listrik analog yang dihasilkan oleh sensor tersebut, diantaranya arus, tegangan, resistansi, kapasitansi, induksi, frekuensi, dan lain-lain. Nilai besaran listrik keluaran sensor tersebut selalu memiliki korelasi dengan fisis yang dideteksi. Beberapa sensor telah diintegrasikan dengan pengkondisian sinyal ADC dan sistem komunikasi data. Seperti gambar rangkaian arsitektur akuisisi data sensor di bawah ini. Yang kelima, sensor suhu semikonduktor LM35.
Salah satu jenis sensor suhu yang banyak digunakan di industri adalah tipe sensor suhu berbahan semikonduktor. Sensor ini menggunakan konfigurasi dioda atau transistor di kutub yang pada sambungan PN. Bahan tersebut memiliki respon yang kuat terhadap suhu. Terdapat dua jenis pemberian tegangan pada sambungan PN-nya, itu bias maju dan bias mundur, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gambar A bias maju dan gambar B bias mundur. Persamaan hubungan arus dan tegangan pada semikonduktor sambungan PN ditunjukkan pada persamaan di bawah. Pada persamaan di atas, IQ adalah arus saturasi menunjukkan muatan elektron, V adalah potensial di kedua sambungan, T adalah suhu, dan K adalah konstanta Boltzmann. Dari persamaan dapat diturunkan sedemikian rupa sehingga diperoleh temperatur yang berbanding lurus dengan tegangan seperti ditunjukkan pada persamaan 5.2. Pada persamaan di atas, EG menunjukkan energi gap pada sambungan PN tersebut. Sensor suhu semikonduktor LM35 merupakan contoh sensor suhu yang menggunakan prinsip kerja karakteristik sambungan PN bahan semikonduktor. Sensor LM35 memiliki tegangan keluaran yang linear dengan perubahan suhu derajat Celcius. Diagram pin dan simbol sensor suhu L35 ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang keenam, sensor tekanan. Pengukuran dan pengontrolan tekanan pada benda padat cair maupun gas diperlukan instrumen penunjang. Misalnya pada kasus tekanan gas, diperlukan sensor tekanan gas yang didesain untuk mampu mengenali berbagai proses gas baik dalam suhu lingkungan kerja maupun suhu kamar. Sensor tekanan sangat diperlukan untuk mengukur tekanan absolut, tekanan diferensial, tekanan gauge, dan tekanan negatif atau tekanan vakum. Nah, seperti pada gambar di samping adalah gambar rangkaian sensor tekanan HK1100C yang dihubungkan ke ADCO dari Arduino Do Board System. Yang ketujuh, sensor tingkat keasaman pH. Prinsip sensor pH dibuat dengan konstruksi untuk menangkap aktivitas ion hidrogen AH menggunakan elektroda gelas kaca yang ujungnya terbuat dari kaca tipis dan bulat yang terisi larutan HCl. Pada larutan tersebut dicelupkan kawat perak sehingga terbentuk persenyawaan yang seimbang dengan larutan HCl membentuk AgCl. Pada keadaan ini, larutan pada bulb memungkinkan bertukar ion H+. A. Gambar skema sensor pH elektroda kaca, dan B. Proses pertukaran ion yang menimbulkan potensi listrik. Sekian dan dari penjelasan saya tentang sensor. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan dimengerti dengan jelas. Terima kasih.